Legenda asal-usul terjadinya Gunung Rinjani dan kearifan lokal yang terdapat di dalamnya. Cerita rakyat merupakan dokumen kebudayaan yang dapat memberikan gambaran atau merefleksikan adat istiadat dan tata kehidupan masyarakat. Sebuah cerita rakyat dapat mengandung berbagai macam nilai yang dapat menjadi panduan hidup masyarakat dalam berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang akan mengarah pada pendidikan budi pekerti, sikap hidup, dan tata perilaku yang susila, sehingga mampu membangun watak manusia yang luhur dan mulia. Setiap tempat di Indonesia memiliki kebudayaan sendiri dan umumnya juga memiliki cerita rakyat sendiri. Hal itu disebut legenda setempat, yaitu cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi, yakni bentuk permukaan suatu daerah, apakah berbukit-bukit, berjurang, dan sebagainya. Legenda setempat memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam rangka membangun karakter masyarakat. Jika mengingat masa kini, hadirnya gerakan globalisasi yang mengesampingkan hal-hal yang bersifat lokal, makin memudar peran dan fungsi cerita rakyat tersebut. Dengan kondisi seperti itu, tentunya penggalian nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam berbagai cerita rakyat tersebut, khususnya yang disebut dengan legenda setempat, menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Tulisan asal-usul terjadinya Gunung Rinjani, legenda setempat dan kearifan lokal, dilakukan untuk memperkenalkan dan mengingat kembali kepada asal-usul nama Gunung Rinjani kepada masyarakat dan menggali kearifan lokal yang ada di dalamnya. Cerita ini berasal dari masyarakat Lombok, pemirsa. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan juga merupakan rangkaian lingkaran api secara administratif. Gunung ini berada di bawah tempat kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Gunung ini memiliki ketinggian 3.720 meter di atas permukaan laut. Bagi masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana dan para dewa-dewa. Di Gunung Rinjani ini terdapat Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di kawasan peralihan geografis garis Walvis, tempat flora dan fauna Asia Tenggara bertemu dengan flora dan fauna wilayah Australia. Gunung Rinjani. Di wilayah Gunung Rinjani terdapat Danau Segara Anak, Gunung Barujari, Gunung Sangkaryang, Gunung Wajah, dan beberapa gua, yakni Gua Susu, Gua Payung, Gua Manik. Danau Segara Anak merupakan sumber mata air bagi seluruh masyarakat Lombok. Air yang berasal dari danau ini mengalir hampir ke sebagian besar wilayah Lombok. Pertanian di sekitar Lombok tergantung kepada air danau ini. Danau yang memiliki luas 11.000 meter persegi dengan kedalaman 2.300 meter persegi dan berada di ketinggian 200 mdpl. Dikatakan oleh beberapa tetua adat di wilayah Bayan berfungsi sebagai pendingin gunung-gunung berapi yang ada di seputarnya. Danau ini diperkirakan terbentuk akibat letusan Gunung Semalas pada tahun 1257. Pendapat lain mengatakan bahwa Danau Segara Anak muncul akibat letusan Gunung Rinjani purba. Asal-usul penamaan Gunung Rinjani dari segi bahasa. Kata Rinjani menurut Saroni artinya tinggi dan tegak. Makna kata itu tampaknya sesuai dengan kondisi geografis Gunung Rinjani. Gunung tersebut merupakan gunung yang paling tinggi, nomor 2 di Indonesia. Selanjutnya, nama Gunung Rinjani sangat mungkin berasal dari kata Rara Anjani yang berubah menjadi Rinjani dan selanjutnya menjadi Rinjani seperti yang kita kenal sekarang ini. Sehubungan dengan kata Rara Anjani. Di daerah Lombok Timur
dapat ditemui desa yang bernama Desa Anjani. Demikian pula gedung pertemuan di Mataram yang diberi nama Gunung Dewi Anjani. Hal itu tentunya menunjukkan bagaimana masyarakat sangat menghormati dan menghargai nama tersebut meskipun sudah tidak sepenuhnya mencapai mitos tersebut. Namun pemerintah Kabupaten Lombok Utara justru menjadikan Gunung Rinjani sebagai lambang kabupaten. Pada lambang tersebut secara khusus yang berhubungan dan Gunung Rinjani disebutkan sebagai berikut. Rinjani sebagai daya, pusat kosmos dan konsep masyarakat Sasak merupakan pusat kekuatan magnet bumi dan kekuatan spiritual. Kami maksudkan spiritualitas sehingga seluruh arah dalam konteks peradaban dia orientasikan ke arahnya. Misalnya dalam orientasi penataan ruang, Rinjani sebagai simbol ekologis tersebut sebagai pasak bumi yang menjamin keharmonisan kehidupan dalam kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Rinjani sebagai kebanggaan masyarakat Lombok Utara sebagai salah satu gunung berapi aktif yang termasuk dalam kategori tertinggi di Indonesia, Tim Penyusun Onografi Daerah Nusa Tenggara Barat. Nama Gunung Rinjani dari beberapa data disampaikan berasal dari nama Dewi Rinjani yang merupakan anak datu. Kami maksudkan nama Gunung Rinjani dari beberapa data disampaikan berasal dari nama Dewi Rinjani yang merupakan anak datu Tuan dan Dewi Mas. Namun data lain menyatakan bahwa nama Gunung Rinjani sangat mungkin berasal dari kata Rara Anjani yang berubah menjadi Renjani dan selanjutnya menjadi Rinjani seperti yang dikenal sekarang ini. Di sisi lain ternyata ada nama gelar untuk Sultan di Kerajaan Lombok yaitu Sultan Rinjani yang merupakan anak dari Gaus Abdul Razak yang bernama asli Zulkarnain. Pada kisah yang lain, Sultan Rinjani itu merupakan anak dari pengendeng Segara Katon Rambitan. Celenga 1987, yakni menjadi persoalan adalah nama gunung itu diambil dari nama Dewi Anjani ataukah diambil dari nama Sultan Rinjani. Masalah ini tidak dapat dijelaskan secara pasti karena sumber-sumber yang didapat rata-rata berbentuk cerita rakyat dan babat yang kesahihannya masih perlu diuji dan diteliti lebih mendalam. Asal-usul penanaan Gunung Rinjani berdasarkan cerita di samping persoalan arti kata. Nama Rinjani berhubungan dengan kisah-kisah yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Gunung Rinjani diyakini oleh penduduk sekitar dihuni oleh komunitas bangsa Jin yang sebagian besar mereka beragama Islam. Bangsa jin itu dipimpin oleh Ratu Jin yang bernama Dewi Anjani. Dia bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Dari puncak arah tenggara terdapat sebuah lautan debu kaldera yang dinamakan Segara Muncar. Konon pada saat tertentu dengan kasat mata dapat terlihat istana Raja Jin. Pengikutnya merupakan golongan jin yang baik-baik dan sopan. Pemirsa, kisah mengenai Dewi Anjani juga terdapat dalam manuskrip yang berjudul Doyan Nike, Doyan Neda. Pada manuskrip itu dikisahkan Dewi Anjani yang memiliki julukan Ratu Mas Prawira mempunyai sepasang burung yang sakti yang berparuh besi meleleh, berkuku dari besi meleleh pula. Dalam cerita itu disebutkan bahwa sepasang burung inilah yang mengais-ngais gunung sehingga gunung tersebut menjadi datar dan menjadi sebuah pulau. Pulau baru itu dinamai Pulau Sasak karena rapat oleh pepohonan. Suatu hari Dewi Anjani diingatkan oleh Patih
Songan akan pesan kakeknya Nabi Adam supaya mengisi pulau baru itu dengan cara mengubah sekelompok jin bangsawan menjadi manusia. Ini merupakan kisah mengenai asal-usul terjadinya manusia di Pulau Lombok. Bagi masyarakat Sasak, terutama generasi lama, menghayati cerita itu seperti cerita tentang leluhur mereka yang benar-benar terjadi, dan mereka menghormati Dewi Jin yang bernama Dewi Anjani. Pada bagian lain, yaitu di bidang ilmu mistik kuasa gaib Sang Dewi Anjani, sering diungkapkan dan menjadi teks sebuah mantra. Demikian pula para pemangku tradisional pada waktu mendaki Gunung Rinjani masih sering melakukan upacara mohon izin kepada Dewi Anjani terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian, yang disebut dengan upacara menyembih. Hal ini juga diungkapkan oleh pihak, kami maksudkan hal ini juga diungkapkan oleh Pak Sukrati sebagai mangku adat gunung di desa Senaru. Upacara yang berkaitan dengan keberadaan Dewi Anjani, yaitu upacara kesuburan yang berkaitan dengan kerja bercocok tanam panen pada masyarakat lama, sering dikaitkan dengan berkah Sang Dewi. Pada masa sekarang berubah tata nilai pada kepercayaan dan bahkan teknik pertanian yang disertai upacara semacam itu sudah jauh ditinggalkan. Namun demikian masih bisa dijumpai pada kelompok masyarakat tertentu atau pada teks mantra pujian. Kisah lain, saudara, mengenai Dewi Anjani, yakni Sang Dewi merupakan seorang putri raja yang tidak diperbolehkan menikah dengan kekasih pilihannya. Kemudian pada suatu tempat dalam mata air bernama Mandala, sang ratu menghilang. Ia berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib. Kisah ini terpampang pada pamflet yang berjudul Cerita Rinjani. Selanjutnya, cerita mengenai Dewi Anjani dipisahkan oleh Saroni, guru SD, yang menyatakan bahwa kisah Dewi Anjani berhubungan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Sekitar abad ke-16, penyebaran agama Islam dilakukan melalui pantai utara Bayan dan dari arah barat sekitar Tanjung. Pembawanya ada seorang syekh dari Arab Saudi bernama Nurul Rasid dengan gelar supinya Gaus Abdul Razak. Dia menetap di Lombok bagian utara di daerah Bayan. Gaus Abdul Razak mengawali denda bulan melahirkan